Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, marilah sebelum kajian menjelang buka ini dimulai, kita buka terlebih dahulu dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sore hari ini saya akan memberikan sedikit materi berkaitan dengan tujuan orang tua mempunyai anak. Tentunya kita tidak akan menafikan bahwa anak itu adalah suatu aset bagi orang tua. Jadi Allah sudah memberikan pasangan-pasangan pada manusia untuk hidup bersama, untuk menjalin rumah tangga. Tujuan rumah tangga adalah tentunya idaman yang pertama kali diidamkan adalah mempunyai seorang anak. Anak dalam hal ini bisa menjadi suatu aset yang luar biasa bagi kedua orang tuanya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, anak soleh itu adalah anak yang diidam-idamkan oleh semua orang tua. Tidak ada satupun orang tua yang tidak atau mempunyai cita-cita mempunyai anak yang tidak soleh. Semua pasti menginginkan mempunyai anak yang soleh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebetulnya orang hidup itu penuh dengan ujian. Kalau tadi saya sampaikan bahwa anak itu bisa menjadi aset, tapi anak itu juga bisa menjadikan satu ujian bagi kedua orang tuanya. Orang tua akan mendapat ujian dari Allah Subhanahu wa taala berupa anak, di mana karena anak ini adalah satu titipan karunia Allah yang memang harus dijaga, dirawat dan dididik dengan baik. Allah menitipkan anak kepada kita itu tentunya tidak akan menitipkan begitu saja, tapi dititipkan tujuannya untuk agar anak itu menjadi baik. Nah, kenapa ujian? Karena memang orang tua wajib menjadikan seorang anak itu menjadi anak yang soleh. Nah, agar menjadi anak yang soleh, maka anak itu perlu dididik. Jadi orang tua itu wajib mendidik anak agar menjadi anak yang baik. Nah, kita sebagai umat Islam, sebagai seorang Muslim, wajib mendidik anak agar anak itu menjadi anak yang soleh dan solehah secara Islam. Artinya tentunya anak itu mesti mau tidak mau akan menjadi seorang Muslim dan Muslimah sesuai dengan kedua orang tuanya. Banyak orang tua yang gagal dalam mendidik anak, seperti harapan atau yang diamanahkan oleh Allah. Jadi orang tua ini wajib mendidik agar anak menjadi soleh, bukan menjadi anak yang gagal. Banyak sekali orang tua yang sejak awal mencita-citakan anaknya menjadi anak yang
soleh dan solehah, tetapi pada akhirnya anak tidak menjadi anak yang soleh dan solehah, tapi menjadi anak yang gagal. Nah, ini bagaimana agar kita sebagai orang tua mempunyai anak yang soleh dan solehah? Maka perlu mendidik dengan baik. Orang tua perlu memberikan pendidikan yang baik terhadap anak-anak agar menjadi anak yang soleh dan solehah. Banyak sekali orang tua tidak memikirkan perkembangan moralitas anak, ya. Karena dalam kehidupan dunia modern ini, yang penting anak itu punya intelektual yang tinggi. Padahal moralitas itu tidak bisa dicapai hanya dengan sekedar intelektual, tapi harus ada pendidikan moral. Nah, salah satu cara mendidik moral anak agar baik yaitu dengan memberikan pendidikan agama. Tentunya agama Islam, bukan agama yang tidak Islam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, banyak orang tua yang mengabaikan perkembangan anak dari sisi keimanan, ya. Banyak orang hanya mementingkan anak ini yang penting bisa sukses. Sukses di sini tentunya seperti yang kebanyakan orang melihat, sukses itu identik dengan orang yang kaya. Padahal sukses itu sendiri tentu tidak monopoli orang kaya. Jadi memang harapan orang tua itu juga anak itu bisa sukses di dunia dan di akhirat, gitu. Karena belum tentu sukses di dunia itu bisa sukses di akhirat. Kalau sukses di akhirat itu nanti dunia itu mudah akan mengikuti. Nah, untuk itu wajib orang tua memberikan pendidikan agama yang baik, tentunya agama Islam. Sekarang sudah banyak sekali lembaga pendidikan, ya. Mulai dari anak dini, ya, sampai dewasa. Sejak dini anak sudah diberi pendidikan agama Islam yang baik. Ada TPA dan seterusnya. Banyak lembaga Islam yang mendirikan sekolah-sekolah yang memang tujuannya untuk mendidik anak itu mempunyai moral yang baik. Kita sebagai orang tua jangan terlalu menggampangkan, ya, kita serahkan anak kita ke sekolah, ya. Karena mungkin sekolah itu betul, ya, sekolah ada pendidikan agamanya, tetapi pendidikan yang paling awal, mendasar itu sebetulnya dari kedua orang tuanya itu sendiri, ya. Jadi meskipun kita itu memasrahkan anak kita ke lembaga pendidikan agama, ya, tapi kalau kita sebagai orang tua tidak memberikan contoh yang baik, tentunya ya anak akan tidak bisa berkembang dengan baik pula. Harus kedua-duanya. Jadi kita juga menyerahkan anak kita kepada lembaga pendidikan itu agar dididik dengan baik, tapi kita sebagai orang tua juga harus bisa menjadi contoh teladan bagi anak-anak kita sendiri. Misal sholat, gitu ya. Sholat itu anak-anak akan gampang meniru kalau kedua orang tuanya juga sholat, ya. Saya juga kadang-kadang melihat banyak anak-anak kecil yang sholat di masjid, tapi orang tuanya tidak sholat di masjid, ya. Kemana orang-orangnya? Jadi alangkah baiknya apabila anak ini kita paksa pergi ke masjid untuk sholat, ya kita dampingi, ya. Sebagai orang tua kita wajib mendampingi anak untuk beribadah sholat dengan baik bersama di masjid, ya. Jadi anak-anak di masjid itu jangan dilarang, ya. Tetapi juga sebagai orang tua wajib mendampingi anak, terutama yang masih kecil-kecil, agar anak itu punya rasa tanggung jawab terhadap rumah ibadah atau masjid. Jangan kita mengajak anak ke masjid, tapi kita
tua belum bisa mendidik anak itu bertanggung jawab terhadap masjid. Artinya apa? Artinya jika anak itu masih suka bermain, maka kita dampingi agar anak itu diberitahu supaya tidak banyak bermain, berlari-lari, ya, membuat suasana tidak tenang dan nyaman. Memang itu watak anak-anak seperti itu, jadi tidak bisa dilarang, tetapi orang tua bisa memberitahulah, memberi nasihat, mendampingi anak kita untuk datang ke masjid. Memang pendidikan agama itu pertama sholat itu memang harus dilakukan sejak dini. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, oleh karena itu sebagai orang tua yang bijaksana mesti mampu memperhatikan langkah-langkah yang harus ditempuh agar anak kita bisa menjadi anak yang soleh dan solehah. Nah, orang tua harus menumbuhkan kepercayaan pada si anak bahwa pendidikan iman dan agama itu sangat penting bagi dirinya dan bermanfaat untuk orang tuanya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, anak soleh itu menjadi satu-satunya idaman bagi orang tua agar kita kelak ketika meninggal dunia itu bisa diringankan dosanya gara-gara apa? Gara-gara doanya anak kita, anak yang soleh dan solehah. Memang kelihatannya mudah, tapi sebenarnya berat juga. Mendidik anak menjadi anak yang soleh dan solehah itu memang tidak mudah. Tidak serta-merta kita menyerahkan anak kita ke lembaga pendidikan agama mesti nanti soleh, belum tentu. Tetapi itu minimal paling tidak bisa mengarah ke sana. Artinya apa? Artinya alangkah lebih baiknya kalau kita serahkan ke lembaga pendidikan yang memang berbasis agama. Karena kalau berbasis lembaga yang berbasis umum itu biasanya pendidikan agama hanya sedikit. Nah, sehingga perlu tambahan. Nah, memang tidak bisa menjadikan ukuran atau tolak ukur ya, kalau sudah. Yang penting saat serahkan ke sekolah, karena ini sudah sekolah agama. Nah, belum tentu. Nah, gampang susah. Nah, dalam hal ini Rasulullah SAW bersabda, apabila manusia itu meninggal dunia, maka terputuslah segala amalnya kecuali 3 hal, yaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan doanya anak soleh ya, yang berdoa untuk kedua orang tuanya. Nah, amal jariah jelas ya, dengan ilmu yang bermanfaat itu sudah jelas ya. Bagi Bapak Ibu yang sudah sering mengikuti kajian itu silakan nanti ditularkan dengan saudara-saudaranya, tetangganya, teman-temannya dan sebagainya. Amal jariah seperti Bapak Ibu bersedekah dan sebagainya itu akan terus mengalir ya jika Anda atau Bapak Ibu memberikan bantuan donasi pembangunan masjid, pembangunan sekolah-sekolah madrasah dan sebagainya, itu akan mengalir terus selama lembaga itu berdiri terus ya. Pembangunan masjid misalnya, kita donasi ini terus ya, amal kita akan sampai meninggal pun akan mengalir terus pahalanya selama masjid Ar-Rahim ini masih berdiri. Nah, kecuali kalau tidak dirobohkan, nah itu tidak. Nah, kembali ke doa anak soleh itu merupakan aset bagi kita satu-satunya. Apabila kita hidup di dunia ini amal kita kurang, kemudian nanti kita meninggal, maka anak bisa membantu kita dengan doa-doanya untuk meringankan beban dosa kita di akhirat. Bahkan bisa menarik ke surga. Tetapi bisa kebalikannya juga ya. Orang tua nanti bisa terseret masuk neraka juga karena anak.
digambarkan bahwa ketika orang tua itu meninggal, kemudian anaknya meninggal, kedua orang tuanya adalah orang tua yang soleh dan solehah, rajin beribadah, amalannya banyak, pahalanya banyak. Kemudian ketika di akhirat itu masuk surga, tetapi anaknya ketika mati meninggal tidak berada di surga, tetapi di neraka. Nah, anak ini ketika mau dimasukkan neraka protes, ya Allah, kenapa aku dimasukkan neraka sementara orang tuaku berada di surga? Ya, karena apa? Karena anak ini tidak soleh dan solehah. Nah, tetapi anak ini juga protes. Aku dulu ketika di dunia tidak menjadi soleh dan solehah ini karena memang tidak diberitahu atau diberi pendidikan yang baik oleh orang tuaku. Sehingga anak ini memang tidak tahu tentang iman, ya, tentang agama, ya, tentang moralitas yang baik, amalan yang baik dan sebagainya. Tidak menjadi anak yang soleh bukan karena dia, tapi karena kedua orang tuanya. Maka anak ini meminta kepada Allah untuk menarik orang tuanya yang tidak mendidik anaknya tadi. Nah, sehingga orang tua itu bisa terseret masuk neraka karena anaknya tadi. Kenapa? Karena anaknya karena tidak dididik dengan baik, sehingga tidak menjadi anak yang soleh dan solehah. Maka akan terjadi itu. Orang tua jadi yang tadinya di surga akan terseret masuk ke neraka karena gara-gara anaknya tidak soleh dan solehah. Tidak soleh dan solehnya karena apa? Karena orang tua tidak memberi pendidikan yang baik pada anak-anaknya. Maka dari itu Bapak Ibu yang berbahagia, mari kita, meskipun mungkin ada yang sudah lanjut usia, punya anak yang sudah besar, tetap saja kita berharap, ya, memohonkan kepada Allah agar anak-anak kita itu besok, ya, menjadi aset orang tua, bisa mendoakan orang tuanya ketika di akhirat, ya, meringankan beban-beban atau dosa-dosa kedua orang tuanya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu sedikit yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Mungkin bisa dilanjutkan minggu depan di hari yang sama. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo yang mau ada.